Itu recording in progress ya semua di 40. Oh ini open mic phone ya kedengaran. Ya, slide one check. Bagus. Sesaat lagi kita akan mulai acara, mengingatkan seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir berkenan untuk melakukan rename. Dimohon berkenan untuk melakukan rename, dibuat nama media, dan jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah di-share. Mengingatkan juga Bapak dan Ibu, Bu Patricia Husada, Bapak Brian Tilaar, Bapak Jos berkenan untuk menambahkan Martina Berto di sampingnya. Ya. Thank you. Wih, Sari. Ini Sari. Hari itu Pak Brian minta tetak yang tawar. Atau Pak apa? Tropicana Slim ya. Tropicana Slim yang biasa tuh ya. Ya ya, makasih ya. Dari mana tuh? Itu ada gulanya tuh. Oh, mantap. Lihat. Terima kasih Lia. Bisa nggak nong kopi nih? Sudah ada 6 media join. Iya, ya, oke. Iya, saya 6 media masih kita mau. Suku. Ini ya, Bu. Tes mic one, cek 1, 2, 3, check one, testing mic one, test. Thank you very much. Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan media. Belum ada yang datang. Oh. Selamat siang dan selamat datang buat rekan-rekan media yang sudah bergabung. Mohon berkenan untuk mengisi absensi. Google Form sudah kami share Bapak dan Ibu di ruang chat. Silakan diklik kolom chatnya. Dan meminta bantuan juga kepada seluruh rekan-rekan media berkenan untuk rename nama,
kemudian medianya, supaya kami kenal Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom link kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Gede Rahadi dari Bisnis Jakarta, Pak Jack, Pak HP, Kak Tira dari liputan6.com, Kak Eva, Investor Daily, thank you. Kak Chelsea dari Kontan, terima kasih. Buat yang belum melakukan rename, boleh berkenan Bapak dan Ibu semuanya, boleh rename dengan menuliskan nama, kemudian underscore nama media teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan selain rename, di kolom chat juga kami sudah memberikan link untuk absensi Google Form. Mohon berkenan untuk mengisi absensinya di link Google Form kami. Sesaat lagi acara kita akan mulai, rekan-rekan media. Mohon berkenan untuk menunggu. Terima kasih. Kembali selamat siang dan selamat datang buat rekan-rekan media yang baru saja bergabung. Kami menginformasikan ada beberapa teman-teman yang belum rename nih, menuliskan nama medianya. Mohon berkenan untuk menuliskan nama media Bapak dan Ibu semuanya, supaya kami mengenal Bapak dan Ibu yang sudah join pada siang hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semua, beberapa sudah masuk di Google Form kami sudah lihat, sudah melakukan registrasi, tapi masih ada juga yang belum melakukan registrasi di Google Form kami, boleh berkenan untuk klik di kolom chat, kami sudah share Google Form untuk rekan-rekan media semuanya mengisi absensi kehadiran pada siang hari ini. Terima kasih.
Baik, kita akan mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam khas dari Marta Tilaar Group, salam Beautifying Indonesia. Masih dengan semangat pagi dan kami mengucapkan selamat datang di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2025. Sesaat lagi kita akan memulai acara. Mohon berkenan masih ada rekan-rekan media yang belum rename, boleh dibantu untuk rename menjadi nama, kemudian underscore media, lalu mengingatkan kembali, kami sudah share Google Form, mohon berkenan untuk mengisi link absensi via Google Form yang ada di kolom chat. Terima kasih. Dan langsung saja, yang kami hormati seluruh undangan Public Expose, rekan-rekan media cetak maupun media elektronik yang sudah hadir di virtual room kita pada siang hari ini dalam rangkaian kegiatan Public Expose, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Martina Berto Tbk untuk tahun buku 2025. Hari ini, 25 Juni 2026, Perseroan Terbatas PT Martina Berto Tbk telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025. Sebagaimana diketahui, RUPST ini merupakan kewajiban dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Dan saat ini saya didampingi oleh 4 orang narasumber saya. Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil. Selamat siang, Bapak. Direktur Perseroan, Bapak Jos Irwin Hartanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Direktur Perseroan, Ibu Patricia Husada. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Corporate Secretary, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu Poni. Dan sebelum ruang virtual ini saya serahkan ke narasumber, saya mengingatkan ya kembali, rekan-rekan media terima kasih sudah bergabung dan mohon berkenan untuk menuliskan nama dan juga media, mewakili media mana. Terima kasih. Baik, langsung saja selanjutnya saya akan serahkan sesi pertama ini kepada Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Foni. Slide-nya. Selamat siang rekan-rekan media, para tamu undangan dalam rangka Public Expose PT Martina Berto Tbk dalam rangka rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025. Sebelum kita mulai pemaparan sesi Public Expose ini, kami menyampaikan bahwa telah seperti yang sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Poni bahwa memang pada hari ini telah dilaksanakan agenda RUPST untuk tahun buku 2025 dan dilanjutkan dengan RUPSLB. Nah, adapun materi atau mata acara untuk RUPST untuk tahun buku 2025 adalah yang pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah disetujui oleh para pemegang saham. 2, penetapan penggunaan laba rugi bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 4, penunjukan angkutan publik untuk mengaudit tahun buku 31 Desember 2026.
5 penetapan gaji dan honorarium, 6 perubahan susunan anggota dan direksi. Nah, adapun materi RUU PSLB agendanya adalah tunggal, yaitu persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan khususnya perubahan dan atau penyesuaian pasal 3 anggaran dasar terhadap penyesuaian KBRI untuk tahun 2025. Adapun materi kita sama memasuki materi public expose ini, tema yang akan kita usung adalah Strengthening Foundation and Sustaining Value sebagaimana yang tercermin di dalam Annual Report emiten atau MBTO pada tahun buku 2025 ini. Ya, next Bu Foni. Oke. Sebelum kita masuk, bahwa kami hendak menyampaikan disclaimer bahwa materi ini disusun untuk paparan publik PT Martina Berto ini dan dimaksudkan sebagai informasi umum kepada pemegang saham, investor, analis, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa bagian dalam materi ini dapat memuat pernyataan yang bersifat berorientasi ke depan mengenai strategi, prospek, target, rencana usaha, dan ekspektasi perseroan. Pernyataan tersebut disusun berdasarkan asumsi, estimasi, dan informasi yang tersedia pada saat materi ini disiapkan. Oleh karena itu, maka pencapaian aktual dapat berbeda karena faktor pasar, kondisi ekonomi, persaingan, perubahan regulasi, risiko operasional, serta faktor lain di luar kendali perseroan. Next. Baik, untuk lebih memudahkan pemaparan kami pada sesi ini adalah bahwa pemaparan public expose yang akan kita bahas bareng-bareng pada sesi ini memuat 4 hal. Yang pertama adalah pada materi ini disampaikan sekilas tentang profil perseroan. Kemudian yang kedua adalah highlight bagaimana kinerja tahun buku 2025 yang terdiri dari kisar kinerja utama, kemudian tren keuangan, kemudian komposisi penjualan dan kinerja saham. Ketiga adalah arah dan proyeksi 2026. Adapun arah dan proyeksi 2026 ini adalah yang akan menjelaskan prospek, target manajemen, proyeksi kinerja, dan prioritas strategi yang akan disampaikan nanti oleh para pimpinan BOD perseroan. 4 adalah tata kelola, risiko, dan pesan kunci, yang mana nanti para BOD akan menyampaikan tentang aspek ketahanan operasional, keberlanjutan, dan pesan utama kepada investor yang mencerminkan tema kita pada sesi ini. Lanjut. Baik, untuk mengawali tentang cerminan kinerja perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diawali oleh Bapak Brian David Emil sebagai Direktur Utama Perseroan, dan dapat nanti selanjutnya akan secara simultan juga akan dipaparkan juga oleh para pimpinan lain atau para BOD lainnya. Untuk itu maka diawali kepada Bapak Dirut untuk memaparkan, ya silakan pada Bapak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sabri Hasan selaku Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk. Tes. Kedengeran ya? Bagus ya? Baik, oke. Saya lanjutkan. Jadi ada beberapa materi yang mau kami sampaikan, singkat-singkat. Pesan kunci fondasi yang diperkuat tentunya untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. Jadi rekan-rekan media semua yang saya hormati dan muliakan yang sudah hadir, terima kasih. Kinerja 2025 telah disampaikan di dalam RUU PS tadi dan disetujui pemegang saham. Jadi angkanya kita sudah tahu ya, menurut audit laporan keuangannya adalah 401,5 miliar. Dengan penjualan dengan margin laba kotor adalah 39,58% ya. Nah, untuk 2026 itu adalah kita mau tumbuh kurang lebih angkanya adalah 24,98%.
Itu adalah angka net sales di 501,86 miliar ya. Dengan fokus jangka panjang yaitu pasti value chain-nya ada inovasi, creativity, efisiensi, dan bagaimana kita memanage daripada risiko kita. Public Expose 2026 adalah menekankan kesinambungan strategi, 2025 adalah basis menuju 2006 yang lebih disiplin, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Selanjutnya adalah mengenai profil singkat. Ini singkat saja, kita bagian dari Martatila Art Group dengan portfolio produk kosmetika, herbal jamu, dan layanan produk kecantikan berbasis kearifan lokal dan standar mutu yang berkesinambungan. Ya. Jadi udah disampaikan tadi bahwa kinerja 2005 menjadi dasar penguatan strategi di 2026. Apa yang belum baik tentu kita akan perbaiki untuk mencapai pertumbuhan tadi. Ya, next slide aja. Next slide saja. Next. Slide berikutnya masih hang ya. Oke. Ya ini kurang lebihnya. Memang kita mengalami laba bersih yang minus 27,8 miliar dengan earning before interest depreciation yaitu 12 miliar rupiah. Memang kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, EBITDA kita aja nggak bagus, angkanya tidak mencapai segitu. Nah ini sudah lumayan. Tapi kita sadar bahwa 2025 ini masih harus banyak diperbaiki di 2026 ya. Disiplin biaya dan pengendalian operasi tetap menjadi fondasi pemulihan perseroan. Lalu memang margin laba kotor menunjukkan kemampuan perseroan menjaga kualitas pendapatan. Nah nanti di 2026 tentunya harus kita irit lagi di dalam cost of good manufacture sehingga margin laba kotor itu menjadi lebih besar. Kalau itu lebih besar maka otomatis spending di bawahnya kita bisa menjadi banyak room ya. Nah, kalau kita lihat memang dari tren keuangan dia fluktuatif. Nah, lalu EBITDA memang kita pernah mengalami satu angka yang lumayan yaitu di 35 miliar. Nah, ini mengalami penurunan ya. Oke. Itu adalah masa lalu ya. Masa lalu. Nah, next slide. Next slide. Nah, ini adalah portfolio penjualannya adalah kurang lebih seperti itu, ya. Next slide aja. Next slide ya. Kalau kinerja saham memang mengalami satu fluktuasi, kita pernah mengalami nilai yang cukup baik, tertingginya di Q4 ya. Dengan market cap kurang lebih angka yang di bawah kita udah tahu. Nah, langsung kita masuk aja ke prospek 2026. Oke, ya. Jadi itu dia. Jadi angka dari target penjualan 2026 itu adalah kita mau mencapai angka 501,8 miliar ya. Jadi bertumbuhnya kurang lebih 24,98% ya. Satu angka yang tentunya butuh sangat kerja keras dan cerdas, tetapi kami optimis kita bisa mencapai itu ya. Nah, memang ada prioritas-prioritas dari segi kita cara memanage, di mana kalau PT Martin Aberto Tbk adalah ada PT Martin Aberto sendiri, lalu ada PT Sedevindo, ya contract manufacturing, ada satu lagi adalah PT yang mengelola Martatila Shop. Jadi semua pilar ini harus bagus supaya kita bisa mencapai pertumbuhan kurang lebih 24,98%. Nah, kurang lebih adalah di antaranya strategi-strategi adalah kurang lebih seperti ini. Kita harus mendorong dari inovasi produk kita dan kita cukup optimis produk yang natural, halal dan relevan terhadap tren konsumen ya. Tren konsumen ini renovasi, rejuvenate terus kita galakan ya. Lalu tentu memperbesar kontribusi daripada digital shopping kita ya. Selain juga offline ya, di mana digital shopping ini luar biasa bertumbuh ya, dan kita akan terus memperkuat di 2026 ini seiring dengan generasinya ya, generasi masa kini. Nah,
Lalu juga memperkuat daripada ekspor, distribusi dengan eksekusi yang lebih efektif ya. Ekspor kita adalah kurang lebih fokus di Asia Tenggara, ada di Malaysia, ada di Brunei, dan tentunya Asia Pasifik ya, ada di Hong Kong. Jadi konsentrasi kita adalah Asia Pasifik ini yang terus kita galakan ke depan ya. Lalu juga menjaga disiplin daripada biaya, pasokan, mutu produksi ya di tengah gonjang-ganjing fluktuasi pasar yang seperti ini. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi target daripada earning before interest dan depreciation itu adalah 61 miliar ya. Peningkatan profitabilitas daripada operasional dengan target laba setelah pajak nanti adalah 24,8 miliar. Jadi perbaikan dari rugi bersih kita yaitu di 2025. Nah, baik. Saya akan satu-satu di sini ya. Kalau dilihat angka bawah, maka ada indikator ya. Itu angka sales ya. Lalu kalau kita lihat dari segi persentase, maka ada penurunan persentase dari harga pokok penjualan atau COGS kita terhadap net sales, yaitu dari 60,42% itu menjadi 58,49%. Lalu marketing sales kita ini harus jauh lebih efektif dan efisien dari tahun 2025. Angkanya adalah 21. Jadi 2025 itu adalah 21,59%, itu menjadi 17%. Jadi ada penurunan secara persentase yaitu kurang lebih di angka 4,59% ya. Jadi marketing sales kita ini yang secara absolute value ini cukup besar, ini harus lebih efektif dan efisien. Dan terus kita galakan dan kami meyakini bahwa angka 17% kurang lebih itu kita bisa capai gitu ya. Jadi istilahnya lebih proporsional terhadap size bisnis kita ya. Jadi bukannya 501,8 tetapi beban penjualan dan pemasarannya prosentasenya naik gitu. Naik sampai 22, 23, 24, 25. Bukan itu ceritanya. Tapi dia harus mengalami penurunan dari segi persentase sehingga menandakan bahwa absolute value daripada marketing sales tadi itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif ya. Nah, kalau laba usaha bersih laba usaha dulu ya, bukan laba usaha bersih, itu dari -3 itu menjadi 48 miliar kurang lebih. Nah, kalau kita lihat rasio di sampingnya, maka itu yang kita targetkan. Earning before interest dan depreciation dari 12 miliar menjadi 61 miliar. Lalu laba setelah pajak tadi adalah dari minus yang sebesar itu menjadi 24,8 miliar. Maka itu mengakibatkan semua rasio termasuk return on asset, return on equity, dan return on capital employed itu jauh lebih baik dari 2025. Ya. Jadi itu angkanya dari 3,7%, lalu 7,69% dan 13,21%. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi transformasi di digital penjualan, penguatan e-commerce, live streaming, ya. Lalu inovasi produk halal, inovasi produk dan natural gitu ya. Lalu penetrasi juga pasar ekspor dan tentunya terhadap generasi-generasi yang mendatang ini di generasi Z gitu ya. Kita terus memperkenalkan dari produk-produk kita ya. Contoh misalnya di tahun 2025 sudah adalah Marta Tilaar grup roadshow to campus gitu ya. Udah ada kurang lebih 10-15 kampus yang kita datangi. Nah, itu kita mau lanjutkan dan sudah berjalan adalah di 2026 ya. 2026 harusnya bisa menjadi 20 atau lebih daripada kampus di Indonesia yang kita akan jalani. Satu adalah memperkenalkan dan sangat agresif kita melakukan marketing dan sales di kampus-kampus ya. Itu adalah di generasi Z ya. Jadi kita tidak mau ketinggalan dari generasi Z dan itu cukup serius kita menggarap sampai tentunya bukan hanya level manajer yang hadir, tetapi level direksi juga hadir di situ ya. Kita menjalin kerjasama banyak dengan pimpinan dari universitas, akademi dan sebagainya.
Lalu prioritas berikutnya adalah pasti next slide aja. Adalah juga efisiensi dari rantai pasok ya, pengendalian biaya produksi, lalu optimalisasi daripada harga jual kita. Nah, ini juga harus kita monitor dengan baik mengingat kurs rupiah yang terdepresiasi terhadap US dollar ini. Lalu otomatisasi dan digitalisasi, dan juga kita harus terus menguatkan dari bisnis unit kita. Ada 2 bisnis unit, yaitu PT Sedevindo dan PT Tata Parama Semesta, ya, PT TPS yang mengelola multilateral, ya. Jadi itulah kurang lebih garis besar apa yang akan kita kerjakan di 2026, dan itu sudah berjalan ya. Ya tentu kan ini namanya juga perjuangan ya. Tapi kita optimis bahwa nanti kita bisa itu untuk di 2026. Nah, jadi arahnya adalah bukan hanya pertumbuhan yang lebih besar, tetapi juga berkualitas dan terkendali, didukung oleh disiplin eksekusi, efisiensi operasional, inovasi, dan pengembalian pengendalian daripada risiko-risiko kita. Oke, saya lanjutkan juga. Ya, nah ini kurang lebih ya efisiensi dari kapasitas produksi, produktivitas dari tenaga kerja, lalu pengadaan selektif dari hal pengadaan, pengendalian bahan baku dan komponen produksi untuk menjaga profitabilitas, lalu kendali biaya dan energi, disiplin biaya tetap menjadi penting dari strategi margin dan preventif daripada maintenance ya, downtime dari produksi, kualitas eksekusi ya. Jadi pengendalian risiko menjadi penghubung antara target bisnis kita, eksekusi operasional, dan accountabilitas dari kinerja kita. Lalu ini kurang lebih tata kelola yang terus akan kita lanjutkan, yaitu dari transparansi mengenai keterbukaan ya, lalu akuntabilitas, pengawasan, kepatuhan, manajemen risiko, kontrol internal, dan juga keberlanjutan. Ya. Jadi jadi pesan utama kita adalah ya itu sudah disebutkan, pengendalian risiko menjadi bagian strategi, target lebih agresif ya, tapi terukur, dan juga kinerja 2005 menjadi basis pemulihan dan juga fondasi keberlanjutan diperkuat. Next slide. Ya baik, Ibu Bapak semua, rekan-rekan media cetak elektronik, terima kasih sudah hadir. Itu adalah kurang lebih apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi prospek di 2026 setelah 2025 kita lewati. Ya. Memang 2025 yang kekurangan yang ada akan kita terus perbaiki untuk kita mencapai jauh lebih baik sesuai dengan target objektif kita di 2026. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas doa-doanya di 2025, dan kami minta juga doa Bapak Ibu sekalian dan kita semua untuk bisa bekerja jauh lebih baik, jauh lebih bagus di 2026. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan nanti MC tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil dan juga Bapak Sabri. Kita akan langsung membuka sesi question and answer, dan di sini sudah ada di kolom chat. Sudah ada pertanyaan, diborong langsung sama Kak Chelsea dari Kontan. Thank you pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan Ya, yang akan diberikan feedback oleh beberapa rekan. Baik, ada 4 poin yang ditanyakan oleh Kak Chelsea. Pertanyaannya adalah, di sisa tahun ini produk apa yang akan difokuskan pengembangannya oleh MBTO? Kemudian yang kedua, apakah perusahaan berencana memperluas pasar ekspor tahun ini? Jika iya, negara manakah yang dibidik? Kemudian bagaimana perusahaan mencermati kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan kurs rupiah? Apakah dampaknya telah dirasakan dan seberapa jauh tantangan ini menekan kinerja? Kemudian yang keempat, berapa pangsa pasar perusahaan di industri kosmetik dan kecantikan Indonesia saat ini, dan
bagaimana fokus perusahaan ke depan untuk menjaga daya saing ke depannya. Thank you Kak Chelsea dari Kontan. Untuk poin 1 sampai poin 2 akan diberikan feedbacknya oleh Bapak Brian David Emil. Kemudian untuk poin 3 akan diberikan feedbacknya oleh Bapak Jos Irwin. Dan untuk poin 4 akan diberikan feedbacknya oleh Ibu Patricia Husada. Silakan Bapak Brian David Emil memberikan feedbacknya untuk poin 1 sampai 2. Silakan Bapak. Bapak masih di unmute? Boleh tolong di unmute ya? Oke. Oke. Jadi ini akan saya jawab secara keseluruhan sepintas. Nanti detailnya Bu Patricia dan Pak Jos Irwin nanti akan bisa menambahkan kurang lebihnya ya. Jadi satu adalah produk apa aja yang difokuskan pengembangannya oleh PT Martina Berto Tbk. Oke, kalau dari sisi Martina Berto Tbk, bisnisnya kan ada macam-macam ya. Jadi kalau di Martina Berto sendiri adalah udah pasti itu ada skincare, ada body, ada hair, ada jamu, ada make up dasar tata rias. Make up ada beberapa brand. Nanti lebih detailnya Ibu Patricia Husada yang menjadi Direksi Marketing dan Sales yang 2026 itu akan bantu jelaskan. Oke, saya sepintas dulu. Nah, yang kedua adalah memperluas pasar ekspor ya. Negara mana aja yang dibidik. Jadi kurang lebih itu adalah fokus adalah di Asia Tenggara, Asia Pasifik ya. Yang kita sudah ada itu adalah di Malaysia, Brunei, lalu Hong Kong dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kita kurang lebih kita mau fokus habis-habisan di Malaysia, Brunei, lalu sambil kita lihat pasar-pasar yang lain gitu ya. Terus nanti kalau yang ketiga saya akan jawab yang 2026. Kalau nanti Pak Jos mungkin ada yang menambahkan apa yang kita lakukan di 2025. Jadi kenaikan harga bahan baku seiring dengan pelemahan kurs itu dampaknya ada, tapi kita tidak terlalu khawatir, tetapi kita tetap waspada ya. Kita tetap waspada ya. Kita terus berhitung apakah kita naik harga atau berapa persen. Tapi kenaikan harga itu juga tidak over ya. Kenapa? Karena tetap harus kompetitif dengan keadaan pasar gitu ya. Jadi seberapa jauh tantangan menekan daripada kinerja ya, kalau dibilang menekan kinerja yang terlalu membuat worried, tidak juga gitu ya. Kita tetap manage itu dengan baik gitu ya. Lalu berapa pangsa pasar perusahaan di industri kosmetik dan kecantikan Indonesia saat ini, bagaimana fokus perusahaan ke depan untuk menjaga daya saing. Jadi baik. Kalau mengenai pangsa pasar, industri kosmetik dan kecantikan itu kurang lebih angka sampai 50% kurang lebih. Nah, ini memang datanya harus dilihat dari Euromonitor International ya. Lalu fokusnya adalah apa? Yang sudah dikatakan dalam materi public expose ini adalah bahwa sebentar ya. Bahwa untuk 2026 itu ada beberapa prioritas tadi itu. Ada beberapa prioritas ya. Digital online ya, lalu inovasi produk dan pasar ekspor. Lalu kita juga di sisi lain ada menjaga disiplin biaya, pasokan, mutu produksi ya. Selain juga bahwa bisnis kita di Malta Tila Shop yang dikelola oleh PT TPS ini harus jauh lebih baik. Itu kan ada dua sisi ya, ada dua sisi, sisi offline dan juga sisi online. Nah, itu akan terus kita gebrak dari sisi offline ya, dari sisi online juga. Nah, kalau offline itu kan toko jauh lebih terbatas ya. Nah, itu kita selektif juga, tidak semua mall kita mau hadir tokonya ada juga kan, untuk biaya sewa udah naiknya luar biasa gitu. Nanti off take-nya juga nggak terlalu bagus. Jadi kita kombinasikan itu secara sangat cermat lah ya. Lalu ada tambahan informasi dari saya adalah
bahwa untuk capital expenditure di 2026 itu adalah kurang lebih adalah 14,310 miliar, 14 miliar 310 juta. Itu ada apa aja di situ? Ada peremajaan mesin yang angkanya cukup besar, lalu bangunan, lalu juga lab, lalu peralatan pabrik dan prasarana. Ya, jadi lalu juga ada IT kita dan peralatan kantor. Jadi kurang lebih adalah capital expenditure kita itu akan habis kurang lebih 14 miliar 310. Baik, itu dari saya kurang lebih eh, dari direksi 2025. Pak Jos, apakah ada tambahan yang 2025 kalau di sisi yang nomor 3 kita udah ada beberapa lakukan gitu. Nanti Bu Pet bisa sampaikan juga untuk yang 2026 di produk marketing dan sales. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Chelsea dari Kontan ya. Saya rasa nanti untuk onward ini di sisa tahun ini nanti Bu Patrice akan lebih detailkan di situ. Untuk poin 2, saya rasa tidak ada tambahan. Tadi Pak Brian itu sudah sangat clear ya. Southeast Asia target kami specifically adalah Malaysia dan Brunei. Kalau 3 itu bagaimana mencermati kenaikan bahan baku seiring permainan kurs rupiah itu memang kita eh, sejak terjadinya konflik di Teluk itu ya kami terus pantau perkembangannya dan kita semua bukan hanya kami Martina Berto Tbk tapi hampir semua industri yang menggunakan bahan baku import itu mengalami dampaknya ya. Kenaikan bahan baku terutama bahan baku import ya. Kalau yang kami rasakan adalah kenaikan bahan baku yang terkait dengan minyak ya, turunan minyak derivatif daripada minyak bumi eh, seperti bahan baku plastik ya. Kami terus cermatin karena itu sangat harganya fluktuatif. Tapi pertama seperti tadi disampaikan oleh Pak Brian, bisnis harus tetap berjalan ya. Karena konsumsi dan market itu terus tiap hari terus bergerak. Jadi yang kami lakukan adalah memantau eh, supply chain kami kepada seluruh pemasok kami ya. Kita hand on hand sangat erat ya. Kita intensifkan lagi. eh, kita lihat lagi schedule delivery time segala macam dan kita set up ulang seluruh rencana produksi yang terkait dengan bahan baku tersebut ya. Supaya stoknya itu betul-betul terjaga dan kita produksi itu tepat apa yang dibutuhkan oleh market ya. Dampaknya dirasakan ya sangat dirasakan ya. Tapi ya setidaknya kami terus bekerja keras untuk mengatasi supaya kebutuhan konsumen dapat terpenuhi ya. Kalau ditanya seberapa jauh tantangan ini menekan kinerja, saya rasa Mbak Chelsea bisa melihat kinerja kami di kuartal 1 yang sudah dipublish ya di website kami itu sudah eh, bisa dilihat. Kami masih mengalami pertumbuhan positif di kuartal 1 dan hopefully di kuartal 2 kami masih bisa sustain growth di kuartal 2 ini. Sehingga tutup semester 1 ya masih bisa bertumbuh secara positif. Itu mungkin langsung bisa menjawab apakah tantangan tersebut menekan kinerja atau tidak ya. Otomatis kami bekerja di internal kami, tapi bagaimana supaya apa yang kami produksi itu lebih tepat waktu dan tepat produk, ya intinya itu. Tapi ini sangat menantang ya, bukan hanya buat kami ya, saya rasa semua industri juga mengalami tantangan ya. Eh, Kenaikan harga bahan baku, bukan hanya kenaikan harga bahan baku saja, tapi juga eh, apa ya kendala rantai pasokan juga ya. Kadang ada barang tapi nggak ada, ada harga tapi nggak ada barang nggak bisa dikirim,
ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami bekerja secara intensif pada saat itu ya untuk untuk meriwok kembali seluruh strategi kami, meriwok kembali seluruh rencana produksi kami disesuaikan dengan perkembangan marketnya. Saya rasa itu harusnya bisa lebih menjawab untuk poin 3 ke Mbak Chelsea ya. Nah, menambahkan saja yang poin 4 tadi Pak Brian sampaikan sekitar 50% sebagai catatan bahwa Martina Berto Tbk ini bukan hanya di retail saja, tapi kami juga memiliki CD Vindo yaitu yang bergerak di toll manufacturing yang pangsa pasarnya itu cukup dominan ya. Jadi mungkin itu sebagai consideration kenapa saat ini Martina Berto Tbk masih masih sebagai salah satu pemain yang besar di industri kosmetik secara overall ya, tidak hanya di produsen on brandnya Martina Berto, tapi juga dalam sisi toll manufacturing dan juga retail di Taraparama Semesta. eh, Seperti itu kira-kira untuk menambahkan saja. Nah, mengenai pertanyaan pertama, di sisa tahun ini produk apa yang difokuskan? Saya rasa Bu Patricia Usada ya sebagai pengurus perseroan ke depannya pasti sudah punya strategi yang manjur. Silakan Bu Patris. Terima kasih ya Mbak Chelsea. Terima kasih Kak Chelsea untuk pertanyaannya. Eh, Menambahkan dari tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Jos dan Pak Brian, memang ada beberapa produk yang ingin atau udah dalam planning untuk kita fokuskan di sisa tahun 2026 ini, dan selama semester 1 kita juga sudah banyak sekali melakukan kegiatan promosi, kegiatan advertising, di mana saat ini memang dunia digital itu sangat mendominasi kegiatan advertising kami. Nah, ini juga udah beberapa kali kita terus melakukan, intinya itu kayak kalau di digital itu intinya seperti trial error ya, komposisi mana yang paling pas yang kami lakukan, apakah itu digital marketplace ataupun digital meta. Nah, itu menghasilkan produk-produk yang udah mulai kelihatan mana yang bisa kita viralkan. Kebanyakan memang karena dengan adanya portfolio produk yang saat ini, itu ada di produk terutama di kategori hair care dan kategori body care. Itu yang cukup besar pendapatannya yang tahun ini di semester pertama ini yang mulai kelihatan itu bisa meningkat. Nanti ke depan itu produk-produk seperti ini akan kita terus fokuskan, di mana itu juga melihat dari tingkat pemakaian atau usage-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Itu yang kita fokuskan. Kemudian kita ke depan juga mulai akan mendevelop beberapa produk kosmetik, di mana itu menjadi selama ini juga menjadi produk andalan dari Martina Berto. Sempat vakum beberapa saat, tetapi ke depan ini kami akan memfokuskan kembali untuk produk-produk kosmetik, terutama kosmetik-kosmetik yang cukup digemari oleh kalangan muda saat ini. Seperti itu. Memang apa ya, pasar yang ada sekarang ini apakah itu cukup menantang, karena ini juga akan menurut saya ke depan itu juga akan terjadi pergolakan di mana kita akan menjualnya. Itu juga akan menjadi salah satu concern tersendiri nantinya. Nah, kita apakah tetap di retail ataukah ada produk yang fokus di digital, melihat dari marketplace yang saat ini juga sangat-sangat dominan dalam menaikkan tarif dan segala macamnya, itu juga menjadi salah satu challenge tersendiri. Kemungkinan akan ada pergerakan-pergerakan kontribusi jalur penjualan itu juga kemungkinan akan bisa terjadi di depan. Seperti itu kira-kira tambahannya.
Terima kasih Bu Patricia ya, Pak Jos Irvin yang sudah memberikan banyak informasi. Jadi rekan jadi rekan-rekan media semua tentu ada target di 2026 ya. Dengan berbagai cara adalah fokus kerja kita adalah mencapai target pertumbuhan itu, ya kan? Mencapai minimal di angka 501 miliar rupiah itu minimal ya, berarti pencapaian 100%. Kalau itu tercapai maka pertumbuhan adalah kurang lebih di 24,98%. Ya, apapun secara internal kita berusaha keras, berusaha cerdas dan cermat dalam kita bekerja di sisa 6 bulan ini di 2026 ya. Jadi dengan usaha kerja keras kita semua cerdas dan cermat, tentunya kami meminta daripada media mendoakan supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada MC. Saya pikir ada beberapa media lagi yang mau bertanya. Itu tentunya dipersilakan di dalam forum yang sangat baik ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak Brian, Bapak Jos Irwin, dan juga Ibu Patricia Husada. Baik, rekan-rekan media, kami menunggu apabila masih ada pertanyaan, masih kami buka sesi question and answer. Dan kami ingatkan juga bahwa press release sudah kami kirimkan di kolom chat. Di kolom chat, please di review, dilihat kembali press release-nya. Hopefully semuanya sudah terima ya. Kami masih menunggu, kemungkinan ada dari rekan-rekan media yang ingin bertanya pada sesi question and answer ini, kami persilahkan. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah diborong oleh Kak Chelsea dari Kontan, mewakili seluruh rekan-rekan media yang hadir. Baik, barusan kami resend kembali rekan-rekan media ya. Kami sudah kirim ulang untuk press release kita pada siang hari ini. Kindly check di kolom chatnya rekan-rekan media. Sudah kami kirimkan kembali. Oke. Baik, saya masih persilahkan rekan-rekan media. Sambil Ditambahkan silakan Bapak Brian David. ya, oh enggak ya baik. Tadi mungkin agak terputus ya, karena tahu-tahu mute gitu ya. Mute gak ini? Enggak ya? Oke, baik. Oke. Jadi kembali bahwa tentunya kan antara offline dan online ini kan apa yang disampaikan tadi ada dalam tanda kutip mungkin pergolakan ya. Tapi dalam kita bekerja itu kita tidak terlalu khawatir. Artinya kembali lagi bahwa kan kita mau punya target adalah 501 miliar rupiah, itu kurang lebih 24,98%. Jadi di sisa 6 bulan ini kita all out ya, semua direksi ya pasti Dewan Komisaris yang baru dan yang lama itu mengawasi. Lantas juga bisnis partner kita semuanya kita all out menjadi satu tim untuk kita bisa mencapai target tadi itu di 501 miliar ya, 24,98% ya. Dengan apapun yang kita bisa kerjakan di 6 bulan kurang lebih ini gitu ya. Memang betul bahwa pasar itu gonjang-ganjing, uncertain, tetapi tentunya kita bukan dalam posisi yang kita mau komplain terus-terusan. Kalau komplain terus-terusan ya tidak akan kemana-mana, target tidak akan tercapai. Jadi kita cukup moderat optimis bahwa angka 501 miliar itu dengan pertumbuhan 24,98% itu kita bisa capai di akhir Desember 2026. Ya. Itu adalah kurang lebih ya. Tambahan dari saya mungkin tadi kena mute gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi pasti boleh ya. Yes. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil. Saya mau memastikan lagi rekan-rekan media, Kak Brilian dari akurat.co, kemudian Kak Chelsea tadi sudah dari Kontan, 4 pertanyaan diborong langsung. Sepertinya rekan media udah
terwakili mungkin ya. Kemudian dari Investor Daily Kak Eva Fitriani, kemudian dari Warta Ekonomi Kak Fajar, dari Bisnis Jakarta Kak Gede Rahadi, kemudian Kak Jack dari Sindo News, ada juga dari Republika Kak Dian, serta dari liputan6.com Kak Tira, dan juga dari Jakarta News Kak Yoyo. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Apakah masih ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Kak Ade Hapsari juga thank you sudah bergabung di meeting room kita yang berjalan secara online. Kalau ada dari rekan-rekan media yang masih mau bertanya, kami masih tunggu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kami sekaligus mengingatkan bahwa pers release sudah kami share di kolom chat. Boleh langsung di-download di kolom chat rekan-rekan media sekalian. Baik, kalau memang sepertinya sudah cukup jelas semua yang disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber saya, Bapak Brian David Emil, Bapak Jos Irwin Hartanto, Ibu Patricia Husada, dan juga Bapak Muhammad Sabri Hasan. Terima kasih. Dan tentu saja terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada rangkaian kegiatan public expose kita pada sore hari, siang hingga sore hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk download press release yang sudah kita kirimkan, dan untuk rekan-rekan media, foto-foto kegiatan yang berjalan pagi tadi juga akan kami kirimkan kepada rekan-rekan media. Kalau begitu kita sudah sampai di akhir acara. Rekan-rekan media, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hadir dan berpartisipasi aktif di public expose kita pada siang hari ini. Saya Foni Rosemary menutup acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2025. Selamat sore dan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam Beautifying Indonesia.